Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Haji Irwan Waris MSI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, hari ini kita mengikuti kegiatan saya kira penting buat mahasiswa dan penting buat dosen. Era Society 4.0, 5.0. Saudara sekalian, seperti kita ketahui, revolusi industri 4.0 itu mengakibatkan timbulnya yang disebut shifting dan disruption. Shifting itu suatu pergeseran atau pemindahan aktivitas karena teknologi digital itu. Tadinya kalau kita mengambil contoh, kita datang berbelanja di mall atau di pasar, tapi terjadi shifting, terjadi pergeseran. Kita tidak perlu ke mall untuk berbelanja, tapi dengan teknologi digital yang kita miliki, dengan smartphone yang kita miliki, kita bisa belanja di Shopee, ya, di berbagai macam platform yang menyiapkan hal itu. Kalau di Jakarta saya lihat bahkan pasar-pasar swalayan semacam Indomaret, ya, Alfamidi, Hypermart, itu menyiapkan shopping online. Nah, berbagai aktivitas seperti itu yang terjadi juga di bidang yang lain. Sebagai akibatnya, saudara sekalian, ada pekerjaan yang hilang, yang selama ini dikerjakan, misalnya penjaga toko, penjual di pasar, atau dulu kalau kita membeli tiket harus bertiket travel. Kalau sekarang ini kita mau ke Jakarta, kita bisa beli semua, mulai dari tiket pesawat terbang, tiket hotel, bahkan mau makan di mana, jam berapa, itu kita bisa beli sekarang. Nah, yang seperti ini saudara sekalian menyebabkan ada pihak yang kehilangan pekerjaan. Aktivitas keseharian itu menjadi sangat efisien, menjadi sangat efektif. Ada pihak yang kehilangan pekerjaan, pengangguran, terjadi pengangguran. Lalu pekerjaan yang baru tidak memerlukan banyak orang. Nah, terus sekalian, sehingga para pemerhati, para pakar melihat bahwa revolusi industri 4.0 ini tidak memanusiakan manusia. Bahkan dalam banyak hal tadi menimbulkan pengangguran. Kalau tidak siap masyarakatnya dan seterusnya, pada tahap awal akan menimbulkan persoalan. Apalagi seperti Indonesia ini tahun 2025, Indonesia ini dilanda yang disebut bonus demografi. Saya mengantar sedikit ini, saya bukan materinya, sekedar menyegarkan saja. Bonus demografi artinya pada tahun 2025 tenaga kerja yang usia kerja seperti Anda ini itu jauh lebih banyak daripada usia yang tidak produktif lagi kayak saya ini. Sebenarnya sudah mulai tidak produktif lagi. Jadi saya harus berkontribusi tadi, paling tidak berkontribusi pemikiran. Kalau saya di PNS di luar sudah pensiun saya, tapi karena dosen belum pensiun. Nah, yang banyak muncul itu kayak Anda, generasi kayak Anda, anak Anda. Nah, kalau kompetensinya tadi tidak cocok dengan teknologi digital, maka akan terjadi pengangguran. Nah, bagi pemerhati, masyarakat merasa bahwa itu persoalan, sehingga timbul
revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 ini pertama kali muncul di Jepang setelah munculnya revolusi 4.0. Revolusi industri 5.0 ini penekarannya adalah teknologi digital dan teknologi apapun yang menjadi produknya harus memanusiakan manusia. Itu intinya, sejahterakan manusia, tidak boleh menggilas. Nah, saudara sekalian, ini yang kita mau bicarakan, bagaimana ilmu pemerintahan meletakkan diri state of the art dalam konteks itu, dan akan ke arah mana prodi pemerintahan kita. Itu akan kita bicarakan, termasuk nanti artikel jurnal kita akan bicarakan. Saya kira itu. Saya silahkan dulu adik akademik belum menjawab. Silahkan, kan mau pergi tidak? Oh, narasumber, silahkan. Cek. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini diwakili oleh bagian akademik. Yang saya hormati Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang saya hormati Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, mantan Ketua Prodi, ada Pak Adi Sastrio, ada Pak Adi Sansia, mantan Sekretaris Jurusan Pak Hasanuddin Mustari. Yang saya hormati dan teristimewa kepada Ketua Panitia Pelaksana Dialog Akademik Program Studi Ilmu Pemerintahan yang sudah luar biasa bekerja mempersiapkan segala kegiatan untuk hari ini. Saya tadi datang di jam 9, Ketua Panitia sudah datang jauh sebelumnya beserta timnya. Yang saya hormati moderator yang luar biasa, ini mungkin nanti honornya akan bertambah gitu kan, karena bukan hanya moderator, sudah berfungsi sebagai peserta, tadi juga sudah mengantar kita, berfungsi juga sebagai narasumber. Mungkin panitia kalau dicatat nanti supaya honornya bisa ditambahkan. Teristimewa kepada adik-adik peserta dialog mahasiswa ilmu pemerintahan, dan kepada teman-teman dosen muda PLU yang makan saya tidak sempat menyebutkan satu persatu, bukan berarti saya mengurangi rasa hormat pada adik-adik sekalian, karena kalau saya sebut satu-satu berarti saya absen pada beliau. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Luar biasa dialog hari ini, dan mungkin hanya ada di ilmu pemerintahan dialog-dialog seperti ini sudah begini dinamikanya. Baru dibuka oleh Ibu Wadek yang mewakili dekan, langsung sudah direspon oleh moderator yang sekaligus juga sebagai sivitas akademik di program studi ilmu pemerintahan. Dan ini luar biasa. Dan itu adalah sebenarnya bagian dari dialog akademik. Yang berikutnya ya sekalian, terkait dengan tema, pemilihan tema yang kita pakai di taksonomi ilmu pemerintahan, pasti ada menjadi pertanyaan, apa relevansi dengan dunia hari ini, dan kemudian urgensi kita membahas persoalan-persoalan yang menyangkut soal teoritis ilmu pemerintahan. Pasti itu yang terbenak di dalam ada sekalian, mesti pada mahasiswa. Nah, saya ingin mengantar untuk diskusi kita ini karena pada dasarnya sebenarnya hanya sekedar pemantik aja untuk bahan diskusi. Karena yang hadir ini adalah semuanya kapasitasnya sebenarnya kapasitas narasumber. Cuma karena persoalan administrasi, keuangan, narasumbernya hanya satu. Seandainya bisa banyak narasumber, semuanya bisa menjadi narasumber dalam hal kapasitas berbicara tentang
ilmu pemerintahan. Apalagi yang hadir ini adalah dosen-dosen pengantar ilmu pemerintahan, metodologi ilmu pemerintahan, dan sebagainya. Sehingga ini hanya sekedar satu perspektif saya tentang bagaimana melihat ilmu pemerintahan. Nanti akan ditambah oleh kakak-kakak yang lain terkait dengan perspektif masing-masing. Karya David S. Bekesli tentang arkeologi. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sudah pernah membaca atau paling tidak sudah pernah mendengar atau paling tidak sudah pernah melihat. Karena kalau Anda cari di Google arkeologi, Anda diarahkan ke arkeologi. Kalau kita ketik arkeologi, itu dianggap oleh Google itu kesalahan pendidikan, karena dianggap arkeologi. Itu artinya apa? Bahan ini masih sangat jarang orang diskusikan, apalagi di Google. Yang konon kabarnya Google ini kan adalah dosen yang maha mengetahui segalanya. Profesor, dokter, insinyur di google.com, SIP, MSc, SM, pokoknya semuanya. Apa yang Anda cari tidak ada. Semuanya ada. Tapi kalau Anda cari arkeologi, RCH ya, bukan arkeo, itu mereka Google itu masih kebingungan. Diarahkan kita ke arkeologi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik masyarakat pemerintahan bahwa kalau ada yang mengatakan ilmu pemerintahan itu adalah sebuah disiplin ilmu baru, makanya perlu kita diskusi lebih lanjut. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah ilmu baru, karena kalau Anda baca bukunya ini, itu diterbitkan tahun berapa? 1876. Di abad ke-18 sudah ada pemikiran tentang arkeologi, kalau judulnya itu or the science of government. Jadi nama lain dari ilmu pemerintah menurut Bekesli itu adalah arkeologi. Nah, kalau ada yang mengatakan ilmu baru, mungkin bisa jadi rujukannya adalah cybernologi. Ya, kalau Anda baca, kan ada sekarang sekelompok perguruan tinggi yang mencoba merekonstruksi ilmu pemerintahan dengan menghadirkan nuansa baru dengan namanya cybernologi. Teman-teman di Jatinangor itu mencoba merekonstruksi ilmu pemerintahan itu dengan konsep cybernologi. Saya baca berulang kali dan kemudian mencoba melihat tafsir saya tentang cybernologi itu lebih kepada persoalan di manajemen pemerintahan, teknik-teknik bagaimana mengelola pemerintahan, dan bahkan kemudian tidak ada rujukan yang terkait dengan ilmu pemerintahan yang di abad 18. Sehingga kemudian kalau dia mengatakan ilmu baru, bisa jadi mungkin iya. Karena dia mencoba untuk mengganti ilmu pemerintahan dengan cybernologi. Dia tidak memakai governologi, karena kalau governologi katanya agak relatif terlalu umum. Gubernur juga pakai latar belakang dari governologi, makanya dia pakai cybernologi, ilmu mengemudi. Makanya kemudian bukunya itu dia ganti dengan kebudi kapal, kan gitu. Nah, kalau, dan ini saya mau tawarkan kepada teman-teman, ilmu pemerintahan, kalau kita mengacu kepada David S. Bekesli di 1876, dia menggunakan bahwa ilmu pemerintahan berasal dari kata Yunani namanya arko, kendali. Arko, RCHO. Jadi segala sesuatu yang kendali, pengendalian, itu yang pemerintahan oleh David Bekesli. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan taksonomi? Taksonomi ini kan kalau teman-teman di NKIP itu sangat di kependidikan khususnya sangat kemudian namanya taksonomi Bloom. Nah, kalau taksonomi dalam perspektif yang saya coba menganalisinya adalah taksonomi ilmu, bagaimana kita melihat posisi ilmu ya, pemerintahan terhadap pengelompokan disiplin ilmu lain. Tadi sudah disampaikan
Bagaimana kita ilmu pemerintahan ini bisa memperjelas posisi ilmu pemerintahan terhadap disiplin ilmu yang memiliki objek material yang sama. Politik sama objek materialnya kita, administrasi sama objek materialnya kita, hukum tata negara sama. Nah, kalau kita juga sama dibahas oleh ilmu politik, yang dibahas oleh ilmu administrasi negara, dibahas oleh tata negara, berarti kalau begitu ada pertanyaan besar. Apakah pemerintah ini adalah sebuah sains ataukah hanya sekedar art, seni di dalam pemerintah? Kan gitu. Nah, itu nanti kita diskusikan dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, genealoginya. Kita lihat akarnya, ya, dari gen ilmu pemerintahan. Nah, kemudian kita mencoba mengelompokkan bagaimana pemahaman ilmu pemerintahan selama ini dengan melihat mazhab ilmu pemerintahannya. Dan kemudian perkembangan paradigmatiknya. Karena kalau misalnya hanya sekedar art, berarti kita belum bisa bicara tentang sains. Nah, kita bisa melihat dengan perkembangan paradigmatiknya. Dan kemudian metodologinya dan perspektif pemerintahan sampai era society 5.0. Nah, kurang lebih itu yang sebagai pengantar. Nanti rekan-rekan senior-senior yang lain akan menambahkan perspektif tentang ilmu pemerintahan. Nah, kita coba untuk melihat dari sisi genealoginya. Nah, kalau kita mengacu kepada putusan tadi, ilmu pemerintahan dilihat dari sisi fenomena, apalagi kalau pemerintah dilihat sebagai objeknya, ya, ilmu pemerintah ini cukup lama. Bahkan setelah terbentuknya asosiasi manusia, itu orang sudah bicara tentang bagaimana pengendalian di situ. Thomas McJP misalnya, Thomas Hobbes dengan Delevian yang juga sudah bicara. Tapi tolong ya, McJP ini tidak hanya dimaknai misalnya dengan sang pangerannya itu. Ada bukunya itu Discourse. Itu juga sebenarnya berbicara tentang bagaimana yang seharusnya tentang republik. Jadi jangan kalau misalnya saya bicara McJP ini kemudian Anda selalu mengatakan bahwa sesuatu yang agak negatif ya, karena dia menekankan tentang otoriter. Tolong dibaca buku lanjutannya atau buku yang sementara ditulis sang pangeran, ada juga dia sementara menulis dengan Discourse namanya. Itu dia berbicara tentang pengendalian, berbicara tentang republik dan sebagainya. Itu sudah lama. Dan itu ada di abad-abad sebelum penjarahan ya, kan gitu. Nah, kita bicara ideologi. Nah, kemudian, nah ini, kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah bagian ilmu baru dan kemudian bagian dari administrasi negara, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Pankulus, Bestur Kunde, Bestur Swetenhep dan Bestur Swetenhepen. Kan itu. Dan inilah memang tidak bisa kita pungkiri, adik-adik sekalian, masuknya ilmu pemerintahan di Indonesia yang kemudian orang menyamakan sebagai orang administrasi adalah pengaruh dari bukunya Pankulus, Bestur Kunde. Dan menurut saya mau tanya Dede, pernah tidak baca bukunya Pankulus, Bestur Kunde? Ada sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 1959 kalau nggak salah. Kesadaran ilmu pemerintahan atau pengantar ilmu pemerintahan. Inilah yang kemudian banyak mewarnai cikal bakal ilmu pemerintahan di Indonesia. Mulai dari sebelum kemerdekaan, di mana dulu Belanda, pemerintah Belanda di zaman Hindia Belanda itu untuk mendidik para calon-calon yang akan ditempatkan di negara-negara Hindia, itu mereka harus mengambil pendidikan ideologi namanya. Kalau di Indonesia ada namanya Oskia, ya, ada Omnia, kemudian ada Bestur Kunde. Nah, setelah kemerdekaan, Fakultas Hukum Ekonomi dan Sosial Politik di UGM itu juga diajarkan tentang Bestur Kunde, walaupun secara tidak langsung, tapi mahasiswa itu diarahkan untuk bagaimana kundenya.
dengan gestur Sweden dan Heaven. Kan dia bagi begitu. Jadi ilmu pemerintahan terapan, ilmu pemerintahan, dan ilmu pemerintahan. Kan gitu. Nah, ilmu pemerintahan terapan inilah yang kemudian setelah kemerdekaan, Kementerian Dalam Negeri itu membentuk sebuah akademi tersendiri untuk mendidik para calon-calon pamong praja. Itulah lahir Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Gestur Kunde di situ menjadi pedoman. Kan gitu. Kalau Anda gestur sesuai dengan ilmu pemerintahan, bukan ilmu pemerintahan yang terapan. Makanya kemudian gelar Anda itu beda. Kalau IPDN itu kan sarjana sains apa? SSTP, sarjana sains terapan. Karena jika bakalnya tadi itu. Kalau Anda adalah sarjana ilmu pemerintahan, ilmunya kan gitu, bukan terapannya. Kan gitu. Anda ada ilmuwan, jalan-jalan ilmuwan, tetapi ada plus minusnya. Kalau Anda pahami ilmunya, maka kemudian Anda akan lebih mudah untuk menjadi mempraktekkan nanti ketika misalnya Anda lulus. Oke, Anda mau jadi calon apa, mau jadi camat, mau menjadi lurah, itu ya tidak ada masalah, tidak ada soal. Tapi kalau Anda pahami ilmunya, kan gitu, itu jauh lebih enak. Mana lebih bagus? Tukang yang bekerja bangunan dengan insinyur yang merancang bangunan. Nah, saya mengibaratkan para mahasiswa di universitas itu adalah insinyur ilmu pemerintahan yang mendesain bagaimana ilmu pemerintahan sebaiknya. Ya, kurang lebih begitu ada sekali. Nah, selanjutnya kita coba untuk asumsi kalau semua Suwardono kemudian Bioseribu melihat secara genealogi ilmu pemerintahan itu dari Kameral Wissenham. Itu di abad ke-17. Nah, ini ada artinya pekerjaan kita adalah karena di Amerika sebelum ilmu politik, para sarjana-sarjana yang tertarik tentang ilmu kameral ini, itu sebenarnya ini yang dikembangkan. Tapi memang dalam kameral ini lebih banyak bicara soal hukum. Bagaimana pemerintah, bagaimana para pengambil kebijakan itu bekerja taat terhadap hukum. Ya. Tetapi kemudian setelah 1870-an ilmu pemerintahan agak kurang kita dengar, khususnya kelanjutan dari science of government-nya ini itu agak stagnan di situ. Yang kemudian berkembang adalah political science dan public administration. Itu yang berkembang. Makanya kemudian kalau ada yang mau keluar negeri, sangat susah untuk mendapatkan sebuah jurusan departemen yang nomenklaturnya itu adalah science of government atau government science. Kalau Pak Yose ini tidak sepakat kalau nomenklatur aslinya ilmu pemerintahan itu adalah governmental science. Kalau saya lebih cocok kita gunakan WS basis ini sense of government. Karena ini ada sudah dari kitanya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan? Nah, memang kita tidak bisa pungkiri ada sekalian bahwa ilmu pemerintahan yang dipahami dan diajarkan di perguruan-perguruan tinggi ini ada yang menganggap bahwa ilmu pemerintahan bagian dari ilmu politik. Nah, itu masa pertama. Saya bagi masa pertama. Tokohnya Yuri Santal. Ini akibat pengaruh dari Anglo-Saxon. Ya. Jadi ilmu politik ini dipahami adalah bekerjanya struktur-struktur di dalam politik, di dalam proses pengambilan kebijakan sebuah prioritas negara. Ilmu politik. Nah, yang kedua adalah memahami ilmu pemerintahan ini dari perspektif ilmu administrasi. Karena kalau di Belanda justru tidak ada public administration. Yang ada dia menyamakan pemerintahan itu adalah public administration. Akibat dari panfungsi ini. Jadi kalau di sana tidak ada ilmu administrasi, yang ada adalah gestur, Kunde, gestur, Sweden,
Itu kalau di Belanda. Nah, kemudian ada yang mencoba untuk menggabungkan Herman Giner misalnya, bahwa pemerintahan itu adalah politik plus administration. Herman Giner, teori and konsep government practice. Dan yang keempat, saya mencoba untuk berada dalam posisi ini, dan mudah-mudahan mahasiswa juga berada dalam posisi. Jadi ilmu masa keempat itu adalah ilmu yang sudah berdiri sendiri, melepaskan dari ilmu politik, melepaskan dari administrasi. Tapi itu kan berarti melupakan politik, enggan kepada administrasi, kan gitu. Nah, di masa ini yang sementara lagi dibangun. Masa ini yang sementara kita bangun, dan untuk aliran utama masa ini sekarang kalau misalnya di Jatinangor dan kemudian di Timoho, pernah Anda dengar istilah masa Timoho, itu sementara mengembangkan juga itu. Dan saya salah satu adalah orang yang berada dalam pemikiran yang mengembangkan masa ini. Jadi ilmu adalah sudah melepaskan dari politik dan juga sudah keluar dari administrasi. Dan bukan melupakan, bukan enggan ke administrasi dan bukan melupakan politik. Karena ini memang sangat susah untuk memisahkan antara politik, pemerintahan, dan administrasi. Nah, kurang lebih gini ada, di mana politiknya, di mana pemerintahnya, di mana administrasinya. Kalau kita pakai pendekatan sistem, input, proses untuk mencari, memperoleh, dan menduduki jabatan, itu masuk ranahnya politik, begitu. Jadi proses di dalam mencari dan memperoleh, mengartikulasi dan mengagregasi berbagai kepentingan itu masuk ranahnya politik. Administrasi itu masuk kepada outputnya. Bagaimana kebijakan itu yang sudah dibuat itu diimplementasikan, begitu. Bagaimana negara dalam hal ini birokrasi yang menjadi mindsetnya orang administrasi, fokusnya orang administrasi, bisa bekerja organisasi secara efektif dan efisien. Kan di situ. Nah, antaranya itulah ilmu pemerintahan yang menghubungkan antara input dengan di outputnya. Itulah pemerintahan. Jadi proses governing prosesnya. Jadi governing prosesnya itu pemerintahan. Governing prosesnya ini kita bisa berdiskusi. Kalau kita pakai Herman Giner ada 4 perspektif yang bisa dilihat di situ. 1, aktornya, pemerintahnya, siapa pemerintahnya, misalnya kepala daerahnya, pendekatan subjek. Kalau kita mau pakai ke situ. Yang kedua, berbicara tentang apa aja? Yang kedua, kalau Herman Giner berbicara tentang prosesnya, governing prosesnya. Nanti saya coba menjelaskan itu sekalian. Nah, bagaimana mempertegasnya itu tadi? Mempertegas ilmu pemerintahan adalah dengan cara mempertegas perbedaan posisi dan relasi subjek. Nah, subjek ini ada sekalian kita lihat ada 4. Ada rakyat, ada pemerintah, ada negara, dan ada warga. Itu menjadi subjek. Nah, bagaimana kita melihat relasi itu? Selain daripada subjek, kita juga kekuasaan. Jadi pemerintah dengan rakyat. Nah sekarang, mungkin adik-adik mau mendebat saya. Bukannya Pak As dulu pernah mengatakan bahwa objek formil ilmu pemerintah itu adalah relasi pemerintah dengan yang diperintah. Iya. Awal-awal saya kedatangan saya di Universitas, saya itu menganut itu. Akibat dari referensi yang terbatas yang saya miliki. Tapi kemudian, kalau pendekatan Thomas Kuhn kita pakai, itu adalah Thomas Kuhn yang kita pakai itu masih di awal paradigma pertama, kan gitu. Bukannya Thomas Kuhn itu adalah science structure of the science, itu ada paradigma 1, ada paradigma baru, paradigma 2. Normal science kemudian mengalami krisis, mulai berevolusi, melahirkan sebuah paradigma yang kedua. Nah, ya, ada anomali kemudian mereka seperti. Nah, saya ketika menganggap bahwa objek formil ilmu pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, itu berada dalam
paradigma yang pertama. Kan gitu. Saya sekarang sudah mengubah. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pemerintah dengan yang diperintah, ini akan menjadi kumpis orang. Jadi ilmu pemerintahan bukan hanya berbicara tentang ilmu pemerintah dengan yang diperintah. Karena kalau itu maka kemudian seolah-olah yang diperintah ini ya kita yang menjadikan sebagai objek. Kita dijadikan sebagai objek. Padahal pemerintah hadir akibat dari yang rakyat. Kehadiran pemerintah itu adalah ya kalau kita pakai teori-teori kontrak sosialnya misalnya yang Rousseau misalnya sebagainya, itu adalah sebuah kontrak rakyat yang keluar daripada pemerintah, bukan pemerintah duluan baru ada rakyat, kan gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu tidak dijadikan sebagai sasaran kita ilmu pemerintahan, berarti seolah bahwa sebelum adanya negara modern belum ada ilmu pemerintahan. Dan bagaimana kalau misalnya nanti suatu saat pendekatan perspektif pemerintah itu sudah melampaui, kan sekarang ada istilah government without governance. Governance without government. Kan itu. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka kemudian kita akan kehilangan pijakan nanti ilmu pemerintahan. Makanya kemudian saya mengubah ada anomali yang saya alami yang kemudian memberikan sebuah paradigma yang kedua. Politik bicara tentang rakyat, struktur politik, pemilu. Nah, ini kalau bicara pemilu semuanya kan ranahnya politik ada sekalian. Ya. Jadi bicaranya adalah kalau politik kan berbagai pendekatan. Nah, beliau ini sangat pakar. Pak kandidat doktor, Pak Isbon, pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik itu normatif, institusional, behaviораlis, post behaviораlis, new institusionalis itu sangat penting. Dan perspektif, ada perspektif dalam politik pangan, ya, politik lingkungan. Nah, kita ilmu pemerintahan ini yang juga sementara kita coba bangun. Pemerintahan jangan hanya dimaknai sebagai objek. Nah, selama ini kita melihat pemerintahan itu sebagai objek. Ya, pemerintahan daerah. Belum kita bicara sebagai perspektif. Belum ada kita misalnya mata kuliah ekologi pemerintahan. Berarti kita masih melihat pemerintah itu sebagai objek. Belum ada bicara tentang pemerintahan ekologi misalnya, atau pemerintahan ekonomi, atau pemerintahan pandemi misalnya. Belum bisa kita menguraikan perspektif itu. Misalnya sekarang ada pandemi dengan government. Bagaimana dengan government pandemi? Ini yang sekarang kita mencoba untuk membangun itu. Sebagai melihat pemerintahan adalah sebuah perspektif. Kayak gitu. Kalau politik itu sudah sangat kaya, state of the art-nya sudah sangat luar biasa. Nah, kalau administrasi publik berbicara tentang relasi negara dengan warga yang secara konkret ya dipusatkan perhatian pada birokrasi. Jadi birokrasi itu bagaimana menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menjalankan kebijakan utamanya, memberikan pelayanan, ya, dan kemudian bagaimana implementasi tentang efektivitas kebijakan maupun pelayanan publik dengan berbagai pendekatan-pendekatan saintifnya. Nah, ada pertanyaan kemudian, bolehkah kita ilmu pemerintahan mengambil tema kebijakan? Nah, ini yang beribanya. Kalau misalnya hari ini kita sepakat bahwa itu bukan ranahnya ilmu pemerintahan, maka saya khawatir 80% skripsi yang ada di perpustakaan itu yang akan kita keluarkan dari ruang bacanya ilmu pemerintahan. Karena boleh dikata kebijakan, khususnya bicara tentang implementasi kebijakan, itu menjadi judul sejuta umat mahasiswa ilmu pemerintahan. Itu yang beribanya. Bolehkah ilmu pemerintah mengambil dengan kebijakan? Nah, sekarang kita melihat supaya kelihatan perbedaan. Kalau kita bicara tentang mengapa kebijakan itu diambil, itu ranahnya orang politik. Bagaimana kebijakan itu diimplementasikan? Itu secara efektif dan efisien dengan pendekatan saintifiknya. Itu ranahnya administrasi. Nah, sekarang kita meminta bagaimana melihat kebijakan itu
melihat dari konten dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi kebijakan itu harus dilihat dari outputnya. Kan gitu. Nah sekarang kalau gitu teori apa yang bisa dipakai terkait dengan kebijakan? Oleh informasi kebijakan. Ada buku namanya Dynamic Public Policy. Bagaimana dinamika kebijakan bagaimana sebuah dinamika dalam sebuah kebijakan dengan pendekatan 4I, interest dan sebagainya. Itu bisa menjadi rujukan kita bagi ilmu pemerintahan. Jadi kalau bicara tentang dinamikanya, itu ranahnya orang ilmu pemerintahan. Tapi bicara tentang implementasinya, ya, itu adalah bicara tentang administrasi. Ya. Mudah-mudahan adik-adik tidak tambah bingung. Paling tidak ada hal yang tidak bisa bayangkan tentang ilmu pemerintah. Nah sekarang yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan ilmu pemerintah? Apa yang dikaji oleh pemerintahan? Saya sekarang dengan pendekatan Mas Kun, saya melihat ilmu pemerintah itu adalah relasi antara pemerintah dan negara. Kita melihat di situ. Jadi kalau politik bicara tentang pemerintah dan rakyat, bagaimana mendapatkan kekuasaan, ya. Kemudian administrasi bicara tentang negara, pemerintah dengan, maka ilmu pemerintah itu bicara tentang pemerintah dan negara. Nah, tujuan dari apa? Tujuan dari negara itu harus selalu menjadi kajian kita bagi orang ilmu pemerintahan. Makanya kemudian kalau Anda baca buku Bagus Lee, itu ilmu pemerintah itu adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana membuat warga negara bisa menjadi bahagia. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian, ilmunya saja belajar tentang bagaimana membahagiakan warga, maka bahagialah kalau ada orang yang mendapatkan pasangannya dari mahasiswa pemerintahan. Karena dia belajar tentang membahagiakan warga. Warga saja dia bisa, ilmunya saja bicara tentang membahagiakan warga, bagaimana dia bisa, pasti dia lebih jago dia membahagiakan pasangannya. Kan gitu kan? Nah itu adik sekalian. Berikutnya adalah ini. Tapi ini bukan pandangan saya. Saya mengutip aja. Ini yang teman-teman dikembangkan oleh di masa Pinoho. Jadi kalau ilmu politik menyumbangkan tentang demokrasi making, kemudian hukum banyak berbicara tentang law making, administrasi publik banyak berbicara tentang policy making, dan ilmu pemerintahan sebaiknya bicara tentang governing making. Jadi kita bicara tentang proses pemerintahannya, proses pemerintahannya, bukan hanya kepada efektivitas dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang penting juga. Jadi ilmu pemerintahan, misalkan pada proses, governing prosesnya, secara formal pemerintah dijalankan oleh pemerintah government, tetapi dalam prakteknya kadang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di luar dari pemerintah, ya, atau yang biasa kita sekarang kenal dengan shadow government. Kan gitu. Nah, ilmu pemerintahan, studi-studi pemerintahan harus melakukan mapping untuk melakukan pola atau pattern of governing. Bagaimana harusnya pemerintah supaya tidak dikendalikan oleh para shadow government itu, atau kalau itu namanya local strongman, atau orang mengatakan oligarki, ya oke, terserah. Kan gitu. Kalau saya oligarki kita harus hati-hati ya menggunakannya, karena beda ya konsep oligarki dibuat dengan di Rusia dengan kita di sini. Kalau saya lebih cenderung kepada elite power, kan gitu. Soal shadow government itu menjadi studi ilmu pemerintahan. Nah, gini. Tadi poinnya adalah politik, kita bicara tentang negara dan rakyat, bicara tentang demokrasi, dan kemudian administrasi bicara tentang organisasi negara dalam konfliknya adalah birokrasi. Nah, terkadang ini hal terpisah. Jadi, coba misalnya kalau teman-teman administrasi melihat pendekatan all public administration. Nah, ini ada kandidat doktor kita di belakang, Pak Mahfuzat, ada di belakang. Nah, sudah doktor ya? Sudah ada di belakang. Kalau pendekatan all public administration ataukah new
public management, terkadang itu lebih banyak bagaimana organisasi itu tanpa melupakan siapa pemilik kedaulatan itu, rakyat. Jadi kalau politik bicara tentang demokrasinya, kemudian administrasi bicara tentang birokrasi, bagaimana ilmu pemerintahan ini menghubungkan atau tidak melupakan organisasi birokrasi, tapi dengan tetap dengan demokrasi. Den Haag mencoba, tapi ya sayangnya juga Den Haag ini orang administrasi kan gitu. Menurut saya itu Den Haag ini adalah perspektif ilmu pemerintahan dengan melahirkan new public service gitu kan. Nah, ada persoalan yang dihadapi oleh soal di pemerintahan, soal paradigma, unit analisa, kemudian kualitas data dan di impresnya. Impres ini terkait dengan kesimpulan. Nah, garis pikir ini sudah sering saya sampaikan pada dalam metodologi. Nah, tapi juga mungkin kita lihat dalam paradigma. Misalnya sekarang, pilihan terhadap paradigma governance. Ya, pasti kalau kita punya paradigma governance-nya itu adalah terkait dengan teori konsep pendekatan post-strukturalis, ya. Misalnya gini, fenomena ini yang akhir-akhir ini banyak. Ilmu pemerintahan sudah ada 1-2 membahas itu. Fenomena keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan program pemerintahan itu kan pasti dalam bisa kita potret dalam pendekatan institusi baru atau pendekatan neoliberal dengan teori atau konsep-konsep networking governance atau kolaboratif governance. Ini ada sudah kalau nggak salah 10 mahasiswa di pemerintahan mengambil tema-tema kolaboratif governance. Tapi hati-hati, ya hati-hati kalau mengambil tema kolaboratif governance ini, apalagi dengan teori-teori yang jam berkembang. Ansel misalnya, Ansel itu sangat ketat kalau dia memakai dengan konsep kolaboratif. Hati-hati kalau menggunakan kolaboratif. Kemudian networking, saya lebih cenderung sekarang kalau misalnya pendekatan ini kepada networking governance, itu banyak yang bisa lihat. Misalnya fenomena pilkada, banyak kontennya, walaupun misalnya tadi bahwa ini ada sedikit ke politik. Nah, unit analisa kita ya pasti ya ke agensinya, ke aktor, kemudian ke kelompok, kemudian ke institusi, dan kemudian bahkan juga tempat di nol. Ada perubahan paradigma sekalian pemerintahan mulai dalam konteks ini. Kalau dulu dalam revolusi industri 1.0 itu pemerintah government itu sebagai administrator kan gitu. Dan kemudian warga ini dianggap sebagai residence. Jadi dia adalah penduduk yang mendiami dalam sebuah warga. Itu ada perubahan di situ ada sekali. Itu yang kalau dalam revolusi 1.0 lah, katakanlah itu. Pada saat ditemukannya mesin uap dan sebagainya kan gitu. Itu kan revolusi 1.0. Ketika sudah tidak lagi menggunakan otot, sudah menggunakan mesin, ditemukan mesin uap, kan revolusi 1.0. Dan kemudian setelah itu berkembang. Kemudian revolusi perkembangan sudah produksi aselerate, memproduksi massal, itu kan sudah tanda dari revolusi 2.0. Nah, pemerintah di situ adalah diibaratkan sebagai seorang sebagai provider. Nah, ini yang kemudian ini di luar sampai 3.0 hampir sama. Jadi di ilmu pemerintahan itu sebagai pemerintah sebagai provider, gitu kan? Dan kemudian 3.0 pemerintah, jadi pemerintah itu sebagai fasilitator dan warga dianggap sebagai partisipan. Nah, ini banyak sekali dibahas oleh misalnya dari Ospol dan sebagainya. Dan kemudian 4.0 sampai 5.0 itu pemerintah sebagai kolaboratif. Nah, ini yang kemudian harus juga kita hati-hati karena konsep non government dalam negara-negara berkembang itu kan berbeda dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi modelnya kolaboratif dan warga citizen itu sebagai cooperation. Jadi sama-sama. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini saya ambil dari Prof. Sadu, paling tidak mengingatkan kepada sekalian, boleh tidak kita mengambil misalnya
tentang tata kelola pemerintahan. Boleh tidak kita mengambil dulu misalnya tentang kepemimpinan? Iya, karena itu memang menjadi fokus dan perhatian kita di ilmu pemerintahan. Tetapi tolong adik-adik sekalian, perspektif perkembangan teori-teori itu kan berubah. Misalnya masih ada yang pakai pengelolaan BUMDes dalam desa bla 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 dan sebagainya. Dia masih menggunakan teorinya Geosteri, kan gitu, dengan pendekatan POAC-nya itu, planning, actuating, dan controllingnya. Nah, kita harus katakan dalam sistem tata kelola sekalian itu model-model pengelolaan seperti itu kita masih kenal namanya manajemen by directive, kan gitu. Kalau dulu kan pertama itu general management, dia segalanya. Kemudian yang berikutnya pendekatan kedua manajemen by directive, itu sudah ada pembagian fungsi. Kalau manajemen general tata kelola manajemen itu, kalau misalnya Anda lihat penjual sate, sudah dia yang pergi beli dagingnya, sudah dia yang ditusuk-tusuk, sudah dia bakar-bakar, kemudian dia juga yang pergi jual. Itu tata kelola masih namanya tata kelola jengkel, tata kelola namanya itu. Dia yang kedua, ya. Kemudian sudah ada pembagian, sudah ada fungsi siapa melaksanakan apa. Itu namanya manajemen by directive. Oke, itu kan pendekatan lama juga kalau pakai Geosteri. Nah, saya sarankan lebih mungkin pas kalau kita jangan menggunakan Geosteri, kita kepada tata kelola by objectivity, kan gitu. Nah, ada beberapa teori yang bisa kita jadikan rujukan di situ, misalnya Ostrov. Ya, jadi teori-teori Ostrov ini yang kita pakai di dalam tata kelola by objectivity atau tata kelola total quality, gitu kan. Jadi teorinya Muhammad 1998 itu kita bisa pakai, atau yang kalau mau lebih canggih sedikit kita pakai networking tata kelola itu R. 2001. Nah, kalau saya rekomendasikan tiga itu kalau misalnya mau mengambil di soal tata kelola. Nah, kalau kepemimpinan, sekalian kan dia berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kepemimpinan, ya jangan jadi kita pakai kepemimpinan embrional, kepemimpinan lama, kan gitu kan? Kepemimpinan klasik, ya itu kan masih di paradigma yang kedua, dalam tata kelola kedua. Paling tidak adalah kepemimpinan fungsional atau kepemimpinan sekarang kan dia memakai namanya transformasi leadership, jadi kepemimpinan transformasi, kan gitu kan, atau kepemimpinan integratif. Nah, teori-teori seperti ini yang harusnya kita pakai. Jangan kita pakai lagi yang teori-teori kepemimpinan yang zaman lalu ada sekalian. Nah, ini yang paling tidak bisa menjadi pembeda kita ya di dalam melihat perspektif kita di dalam ilmu pemerintahan. Jadi sudah ngantuk semua, ya sudah saya mengakhiri dulu supaya kita bisa diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan untuk adik akademik. Saya kira kalau yang berbicara memang pakarnya yang enak kedengarannya. Saya menyimak dan pada saat ini mendapatkan ilmu baru. Kalau saya boleh membulangkan, mungkin saya keliru, tapi dari keseluruhan apa yang sudah dikemukakan Pak Dr. Asrifa ini, terutama untuk adik-adik mahasiswa, silakan ya Anda memilih judul yang relevan dengan program pemerintahan, termasuk hal-hal yang judul yang berbau ilmu administrasi, tapi tolong perspektif ilmu. Kita memberikan kemudahan kepada mahasiswa, yaitu misalnya nilai A dieksekusi menjadi nilai A. Menurut Pak Rektor kemarin dia katakan, dan bukan hanya Pak Rektor tapi seluruh universitas yang ada di Indonesia ini
itu berfilar kepada Undang-Undang Nomor 12. Salah satu pasalnya yaitu bukan memberikan sanksi, tetapi bukan juga memberikan efek jerah, tetapi memberikan pemahaman, penguatan kepada dosen bahwa dosen itu menurut Undang-Undang 14 adalah dosen yang profesional, dosen yang mematuhi etika akademik, itu menurut Undang-Undang Nomor 14. Salah satunya adalah mengikuti aturan yang berlaku di universitasnya. Salah satunya adalah bahwa mahasiswa yang waktu pemberian nilai itu diberikan satu minggu setelah UAS. Tetapi untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bisa ditanyakan di fakultas lain, mereka 1 minggu, saya 2 minggu. Bahkan ada lagi yang mengatakan 3 minggu. Yang penting dibicarakan hambatan-hambatannya, sehingga kalau saya memberikan kebijakan, saya juga punya alasan itu, bahwa itu permintaan dosen ini, dia mengatakan karena ini. Jadi sekali lagi, bahwa penerapan hukum itu, penerapan kebijakan bukan semata-mata dengan pendekatan yuridis. Ada humanisnya di situ, ada sosiologisnya di situ. Jadi kita melihat situasi dan kondisi itu. Tetapi ada tetapinya kemarin kita perdebatkan, yaitu misalnya mahasiswa tidak pernah ikut, dia hanya ikut kuliah, misalnya dia hanya kemarin kasus online ya, dia hanya namanya saja tapi tidak ada fotonya. Itu bisa saja bagaimana, itu ada pertanyaan, bagaimana itu Bu? Nah, saya rasa dikembalikan semua kepada dosen. Bagaimana kalau dia tidak hadir dan seterusnya? Jawabannya Pak Wari kemarin adalah dikembalikan kepada dosennya. Dosennya yang mengetahui persis mau dikasih lulus atau tidak lulus. Jadi itu barangkali, jadi mau dikasih lulus atau tidak lulus. Kan apalagi sekarang ini normal. Mahasiswa tidak dibenarkan lagi ada di kampung. Mahasiswa ada di fakultas. Apakah di sekitar fakultas? Ada yang urus kemarin cuti akademik, ada yang urus kemarin itu diwakili oleh kemana? Saya katakan saya tidak yang terima itu. Mana mahasiswanya? Mahasiswanya bantu orang tuanya di kampus, saya tidak tahu. Kalau dia masih berstatus mahasiswa, maka dia laksanakan kewajibannya, dia datang di sini mengurus semua administrasinya. Itu jawaban saya mengenai nilai tablet. Kemudian mengenai apa lagi itu pembimbingan. Pembimbingan ini memang mencuat kemarin Pak, ribut kemarin. Ini kan bukan salah dosen sebenarnya, bukan ditumpukan kepada dosennya. Kemungkinan mahasiswanya itu yang tidak disiplin, tidak aktif. Kemudian ada kemarin saya dengar, nggak usah diurus, gampang itu. Pada saat kita enjoy kain, maka kita diberikan sama ibu wadik kelonggaran. No, tidak ada lagi begitu. Habis kebijakan itu. Ibu wadik bukan ustazah, karena mereka bilang padukannya ustaz, ibu wadik di ustazah. No, saya manusia biasa. Jadi Anda semua, maka tabe kalau misalnya ketua prodi mendengarkan laporan dari mahasiswa bahwa saya dipersulit, ya, kemudian kita bicarakan baik-baik apa betul apa. Nah, nanti di situ kita lihat yang mana yang salah, mahasiswanya atau dosennya. Baru setelah itu kan melakukan tindakan. Itu sebenarnya prinsip humanis Pak. Itu. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa untuk angkatan 2015 tidak ada lagi kebijakan. Silakan kalau masih ada mata kuliahnya, silakan memprogramkan untuk semester ini, masih ada. Kalau mengatakan bagaimana Bu, kita ini sudah mau ujian, tapi masih
geser-geseran, urusannya di belakang gampang, yang penting kamu orang ikut, nanti saya minta tolong pada mesinnya. Ini angkatan 2012, mereka sudah mematuhi aturan, mereka ikut kuliah dan seterusnya. Kalau bisa nilainya dikasih saja dengan satu syarat, dosennya punya indikator penilaian. Gitu. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, kami tidak semena-mena menentukan suatu kebijakan tanpa proses. Salah satu prosesnya adalah tidak membenarkan kepada mahasiswa, tidak memudahkan kepada mahasiswa sebelum check and recheck. Jadi segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab ini adalah ketua jurusan. Kemarin kita sudah diskusikan, ketua jurusan melakukan evaluasi, kemudian ketua prodi mendengarkan laporan dari mahasiswa, kemudian tidak semena-mena langsung memutuskan, tetapi mengundang mahasiswa dan dosen, kita ketemu, kita bicarakan solusinya. Karena pendapatnya Pak Rektor, tidak ada masalah tanpa solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, saya minta izin melaksanakan pelayan. Terima kasih Bu Wadek Akademik, Ibu Haja Aisyah MSI. Saya kira jawabannya sungguh-sungguh sangat berimbang, ya. Terutama karena ada aspek humanisnya. Ya, menjadi peraturan tidak langsung diterapkan begitu saja, karena ternyata di lapangan berbagai hal yang saya kira bisa menjadi kendala penerapan aturan itu. Dan karena prinsip humanis, ya, dosen dimuliakan, mahasiswa juga dihormati, dimuliakan. Saya kira ini bagus, dan kita sudah mendengarkan semua adik-adik sekalian, ya, bahwa 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu itu proses yang tidak mudah sebetulnya. Kedua belah pihak harus aktif, dosen yang aktif, mahasiswanya juga. Terima kasih Bu Wadek Akademik atas jabatannya. Yakinlah bahwa kami ini sebagai bawahan Ibu itu senantiasa berupaya semaksimal mungkin mensukseskan apa yang menjadi visi-visi pimpinan. Yakin itu, bukan? Baik, terima kasih Ibu Wadek. Silakan melaksanakan tugas selanjutnya. Ibu Ketua Jurusan juga mau melaksanakan tugas? Oh, mau teman, ya. Terima kasih, selamat jalan, semoga tiba di tempat, ya, dengan selamat, sehat walafiat. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita melanjutkan dialog kita. Silakan. Saya silakan, ada Bapak dosen, saudara mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Tidak dibatasi. Wartawan satu, siapa lagi? Bukan saya. Silakan Pak Dr. Hartawan ini. Silakan. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Dr. Haji Jurnalis Messi, yang saya hormati pemateri atau narasumber Bapak Dr. Rasul Farid, SCP MSc. Hal ini ya ternyata diskusinya menarik karena materinya juga menarik. Diskusi bisa menarik kalau materinya menarik. Sebaliknya, ya, diskusi tidak menarik kalau materinya kurang menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan terutama para subjek, bahwa memang betul bahwa kalau kita lihat dari historis, ya, sejak pemerintahan, sebetulnya itu awalnya itu tidak dimulai seperti misalnya Australia. Kenapa? Karena Indonesia ilmu pemerintahan itu pertama-tama diperuntukkan kepada pamong, kepada pegawai. Ya, berbeda misalnya mulai di ilmu mahasiswa memang awalnya itu dari sains.
tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ilmu pemerintahan ini banyak dipengaruhi oleh ilmu lain. Nah, terutama sekali ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Bahkan di dalam buku ya, memahami perkembangan ilmu pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh profesor siapa ini lupa namanya ya, kebetulan itu promotor saya. Bukan Pak siapa? Bukan Pak, siapa lagi? Yang tua itu. Kenapa saya lupa ya? Jajah saya pula. Kenapa bukan yang satu lagi? Tadi judul Gerah. Hah? Kenapa saya ini sudah mungkin kalau usia ya? Yosi Pak. Ya betul Profesor Yosi yang ya. Nah, Profesor Yosi mengatakan, saya masih ingat bahwa ilmu pemerintahan itu katanya lahir dari perpaduan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara, sehingga tidak mengherankan kalau teori pemerintahan itu banyak dipengaruhi oleh kedua ilmu. Ya. Tapi saya kira tidak perlu kita perdebatkan ya begitu ya. Nah, yang paling penting saya sependapat dengan Bapak bahwa ilmu pemerintahan ya dalam kaitannya dengan program studi kita tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi dari pemerintah itu sendiri. Nah, di dalam berbagai literatur sudah diungkapkan. Misalnya kalau kita mengacu pada pemikiran Yasrasir misalnya, ya, yang mengatakan bahwa ada fungsi pokok dari pemerintah. Nah, pertama adalah fungsi pelayanan. Yang kedua adalah fungsi pembangunan, betul. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan dan yang keempat itu adalah fungsi perlindungan. Implementasi pemberdayaan dan implementasi perlindungan. Karena kenapa? Karena itu tugas dari ilmu pemerintah. Nah, di lain pihak, ya pakar lain juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa fungsi lain dari pemerintah itu adalah fungsi regulasi, ya, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi kestabilan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah ilmu pemerintah atau maksudnya pemerintah tidak bisa mengambil judul yang berkaitan dengan kebijakan, maka menurut saya kira itu bisa, karena itu berkaitan dengan salah satu fungsi dari ilmu pemerintah, salah satu fungsi dari pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan fungsi regulasi. Nah, fungsi regulasi kan fungsi untuk membuat kebijakan, ya itu. Nah, di sisi lain, administrasi negara memang tidak bisa kita pungkiri dekat sekali. Karena fungsi utama dari administrasi negara itu ada dua, fungsi politik, yaitu fungsi untuk membuat kebijakan negara, dan yang kedua adalah fungsi administrasi, yaitu fungsi mengimplementasikan kebijakan negara. Nah, dari situ maka memang tidak benar-benar tipis. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan ya, dan saya kira ini menarik ya. Dan yang paling penting juga dalam kaitannya supaya program studi kita ini memiliki ciri khas tersendiri yang bisa membedakan dengan administrasi publik, maka fungsi ini harus betul-betul difungsikan dengan baik. Fungsi ya, karena dialah yang akan menjalin itu dulu. Ya, saya kira begitu Pak ya, terima kasih. Setelah itu juga ada pejabat Universitas Sulawesi Barat bikin bagian dari kita. Gitu. Nah, saya sepakat dengan apa disampaikan oleh rekan Anda terkait dengan perspektif pemerintahan dari sisi fungsi. Kan memang
kalau ini lunas sentral dan hak atas itu kan memang membagi dua. Ada melihat pemerintah dari sisi fungsinya, pendekatan fungsionalnya, tadi disampaikan oleh Prof. Rias misalnya dan sebagainya, dan kemudian melihat dari pendekatan strukturalnya, melihat dari konteks strukturnya. Jadi poinnya sama, bahwa memang ketika kita melihat tentang kebijakan, memang kita harus melihat, tapi dalam perspektif ilmu pemerintahan, bagaimana kebijakan itu terhadap masyarakat. Itu yang harus kita potret, bukan hanya melihat bagaimana kebijakan itu implementasikan. Ini yang membedakan kita dengan orang administrasi dengan ilmu pemerintahan. Perspektif yang kita lihat. Oke, lanjut Pak Dr. Haji Sastrio. Oke, kemudian Bapak Moderator, panitia, teman-teman seperjuangan di program studi pemerintahan, anak-anak mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan. Tadi sudah banyak kita mendengarkan dari pertanyaan pertama secara substansi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan dan karakteristik bedanya dengan ilmu lain seperti administrasi. Tapi namun pada halnya bahwa ilmu kita ini ya punya relasi dengan ilmu lain, ya saling menguatkan, ya, ekonomi, sosiologi, karena ada penguatan-penguatan di situ. Tetapi secara spesifiknya kita sudah mendengarkan tadi secara umum bahwa inilah karakteristik secara fungsional kita punya ilmu. Harapan saya ke depan agar supaya ya ada nanti pertemuan khusus untuk kita dosen pemerintah di tingkat prodi membicarakan tentang bagaimana kurikulum itu dikembangkan ke sini. Nah, kemudian kedua, terkait dengan persoalan-persoalan judul skripsi, ya, itu pun perlu barangkali nanti kita ada pertemuan khusus di tingkat prodi untuk membicarakan bagaimana judul-judul itu ya jelas kita punya karakteristik pemerintahannya di situ, supaya nanti kalau kita menguji itu betul-betul ditunjukkan fungsinya itu pemerintah di tengah hasil penelitian itu. Kemudian yang lain, apakah tidak bisa juga ya nanti setelah kita ujian skripsi seumpamanya ya, yang banyak diberikan kursi penilaian di dalam penilaian skripsi itu adalah pembimbingnya itu sendiri, pembimbing. Karena yang banyak punya jasa di dalam melahirkan anak sarjana itulah pembimbingnya, Pak. Jadi diberikan kursi penguatan terhadap pembimbing, dan pembimbing juga itu merasa dihargai. Itu menurut saya, Pak. Ya, kemudian ketiga ya, ini kan tadi menurut Pak Wadik satu banyak aturan-aturan tadi itu yang kaget kita dengar. Tapi pada prinsipnya itu ya dosen ini kan punya otoritas. Ya. Jangan lantas hanya 5 hari, 6 hari lalu sudah beralih oleh fakultas itu nilai, Pak. Ya, ini kan dosen kan punya otoritas. Ada dosen senior, ada dosen junior. Ya kita hormati otoritasnya itu dosen Pak itu. Karena menurut pemahaman saya, yang harus meluluskan mahasiswa itu adalah dosennya, Pak, bukan pejabatnya. Ya, perlu barangkali ada paradigma yang bisa menjelaskan itu, Pak. Saya kira itu sementara sudah, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, saya langsung saja. Tadi yang saya kemukakan ini saya hanya menyambung sudah dikemukakan oleh senior saya 2 orang. Saya karena basic saya dari ilmu politik dan mengarah di administrasi publik lagi sekarang. Ya, jadi tadi tentang taksonomi pemerintahan itu sudah dikemukakan oleh penyanyi dari saya Dr. Asripai. Saya langsung ke skripsi mahasiswa kita. Memang saya juga agak bersama lihat sama sekali tidak ada bedanya dengan skripsi administrasi publik. Saya sangat bersyukur ada kegiatan ini ya, dengan penjelasan dari Anita tadi. Saya memang perlu kita rancang baik-baik, terutama kita lihat supaya di dalam skripsi kita itu misalnya pemerintahan memakai objek dan perspektif, terutama perspektif fungsional
fungsionalnya tadi seperti dikemukakan tadi supaya bisa ada pembeda. Nah, tadi dikemukakan contoh-contoh misalnya kepemimpinan saat kepemimpinan oke, tapi dia harus mendekat saja apakah pakai pendekatan baik etik, networking itu masuk di situ. Begitu juga ke tata kelola pemerintahan tadi seperti itu. Kemudian kepemimpinan boleh saja diambil implementasi. Nah, nanti masuk ke kepemimpinan itu saja kepemimpinan fungsionalnya integratif dan transformatif. Di situ kan kelihatan jadi dinamika dari itu. Nah ini barangkali perlu dirancang baik-baik pentingnya supaya kelihatan berbeda. Ini kalau kita lihat skripsinya mahasiswa kita, di alumni kita itu sama sekali tidak ada bedanya. Ada yang mengambil pelayanan misalnya teori administrasi publik apa murti ini. Saya biasa membimbing itu ini pertanyaan saya sama mahasiswa masa pembimbingan saya cuma tanya satu. Coba kamu ingat ada tidak mata kuliah satu pun yang berkaitan dengan skripsi ini? Dia bilang tidak ada. Saya bagaimana caranya kamu melilih? Nah, ini pertanyaan ini. Jadi ini sebenarnya saya mau menyambung tadi. Kemudian tadi Pak Wadik, Ibu Wadik satu memang itu saya dikatakan seperti ini dan karena saya Pak Agik sudah langsung merespon tadi itu memang kaget kita. Pertama juga mengambil alih nilai langsung nilai A. Nah ini kalau ada mahasiswa yang seharusnya tidak lulus langsung bisa A, ini juga jadi problem. Dan memang kita usul kalau bisa itu dari Ibu Bupati hanya karena sudah berantem dan tidak bisa kita tahan. Seharusnya itu ada pertemuan dari semua dosen yang sosialisasikan ini. Sebaiknya itu supaya bisa kita dengar ya. Nah, kan pertanyaan juga 1 minggu. Apakah 1 minggu setelah UAS atau pada saat mata kuliah itu kan yang lalu kan pada saat mata kuliah diuji kan 1 minggu lalu masuk. Kita UAS 2 minggu, jadi belum selesai UAS sudah harus masuk. Nah ini kan dulu penjelasan seperti itu. Nah itu juga perlu ini kaitannya semua dengan ini. Kemudian tadi pembimbingan skripsi juga tadi ini. Ya. Artinya memang kita dan ini harus dituangkan dalam panduan akademik. Panduan akademik itu disosialisasikan kepada semua dosen. Ini, jadi itu juga bahan masukan dari ini kepada unsur pimpinan. Nah, saya kira itu saja dari saya dan atas segala kekurangan tidak ada lebih. Kekurangannya banyak sekali. Bila itu fikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang hadir pada sesi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira saya tidak bertanya, hanya saya ingin menyampaikan ya mengenai misalnya aturan yang disampaikan oleh Tuan tadi sebenarnya memang peraturan akademik ada. Meskipun saya perlu informasikan bahwa saya tahu saya 3 tahun lebih saya ketemu hampir 4 tahun sudah ini. Itu baru 1 kali saya mencabut pembimbing. Itu bukan karena Pak Bu, beliau sudah keluar, sudah ke Sulawesi Barat, ada SK-nya sudah ada, sehingga pembimbingnya saya ganti. Ya, memang dia aturannya ada begitu, yang seperti disampaikan tadi peraturan akademi universitas. Tapi jangan usah khawatir bahwa meskipun misalnya di pembimbingan 2 bulan seharusnya ujian, tapi selama ini tidak pernah juga saya lakukan itu yang ya katakan itu agak melanggar sedikit, tapi kita tetap luas. Bahkan terus terang saya sampaikan bahwa mungkin awal dari aturan yang mana dulu saya ke atas itu saya buka saja bahwa pernah 1 kali terjadi pergantian SK penguji dan itu saya tidak tolerir. Saya katakan bahwa 2 kemungkinan saja, pimpinan mengembalikan SK pengujinya atau saya buang sebagai ketua prodi, karena saya bela teman-teman sebagai bayangkan sudah tanda tangan persetujuan menguji tiba-tiba keluar SK lain namanya lagi. Dan saya sudah sampaikan ke pimpinan bahwa saya minta 2 saja, dikembalikan ke SK semula atau saya berhenti. Ya jadi tidak usah khawatir.
tidak pernah ada yang aneh-aneh juga. Dan apalagi mengganti misalnya di tengah jalan sampai sekarang belum ada, meskipun saya tahu bahwa ada kawan kita sudah 1 tahun lebih belum proposal kajiannya. Ada yang beberapa mahasiswa begitu, tapi saya paham juga mungkin bisa jadi mahasiswanya juga yang tidak terhubungi atau apalah, tapi yang pasti ada. Nah kemudian mengenai itu, saya kira sejak awal saya jadi ketua prodi saya sudah tempel semua di dinding, bahkan sekarang masih ada mungkin di muka ruangannya itu, termasuk itu kebaharuannya, relevansinya apa semua. Cuma yang kendala saya itu di bapak-bapak, ibu-ibu yang dosen wali. Jadi saya minta supaya jangan ditandatangani persetujuan itu sebagai dulu kalau tidak sesuai dengan yang misalnya yang katakanlah judul yang layak. Karena saya juga bagaimanapun juga ada tekanan psikologis ketika bapak-bapak sudah tanda tangani semua saya tolak. Coba bayangkan, karena saya tahu begitu disogok misalnya di dosen wali langsung tanda tangan tanpa membaca malah, tanpa membimbing mahasiswa. Saya harapkan supaya memang yang tidak ada yang katakanlah judul yang sudah jenuh, judul yang tidak relevan atau tidak keren sekarang, saya harapkan supaya ditolak. Jangan ditandatangan, karena kalau bapak sudah tanda tangan, bayangkan kalau 3 kali bapak tanda tangan, 3 kali saya tolak, kira-kira saya kan juga menghargai bapak-bapak, ibu-ibu sebagai dosen wali. Ya, saya juga punya toleransi. Jadi sekali lagi saya mohon supaya jangan begitu disuruh langsung tanda tangan, tapi dipinta dulu. Karena ketika bapak-bapak sudah tanda tangan, ya ada pertimbangan lain lagi, apalagi kalau mahasiswa sampaikan, Pak, saya sudah dibimbing dosen wali dan beliau setuju nomor ini. Kira-kira kalau saya tidak ACC bagaimana? Ini juga mungkin himbauan kepada bapak-bapak terutama dosen wali. Tentunya yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, kemudian ada narasumber sekaligus sebagai pembina di himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan, kemudian semua dosen yang ikut terlibat dalam dialog akademik pada siang hari ini. Nah, mungkin di sini sedikit pengantar mengenai penjelasan dari narasumber mengenai posisi ilmu pemerintahan sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan tersendiri yang berbeda juga dengan disiplin administrasi publik dan politik. Nah, mungkin sudah dijelaskan tadi bahwa posisi-posisi ilmu pemerintahan dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang barangkali mudah bisa kita mengerti. Nah, namun dalam lapangan sempat disinggung juga oleh narasumber bahwa kejadian semacam di ruang baca ilmu pemerintahan yang dimana skripsi mahasiswa itu lebih dominan menyentuh ranah implementasi kebijakan yang kemudian menjadi ranah dari administrasi publik. Nah, mungkin itu sedikit pengantar, namun di penjelasan tadi narasumber sempat menyinggung persoalan posisi ilmu pemerintahan yang fokus pada dinamika atau pada proses di dalamnya. Nah, sempat kemudian di waktu yang lain Bapak juga sempat menyinggung persoalan elite power ya, kemudian mengcounter atau meminimalisir intervensi dari elit ini agar tidak ada terjadi pergeseran tujuan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira sederhana seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Sebelumnya Pak, untuk Bapak Sri Faiz sebagai narasumber, sekedar flashback, kita pernah membahas ini di kuliah daring, namun terbatas waktu itu. Bapak sempat bilang kepada saya untuk menemui Bapak kembali untuk membahas masalah kajian ilmu pemerintahan, tapi saya segan untuk bertemu sama Bapak. Mungkin seperti itu. Terus lanjut. Jadi begini Pak, kemarin kita sempat diskusi masalah objek ilmu pemerintahan di ruang daring waktu itu. Nah,
Jadi saya sempat kemukakan bahwa salah satu dosen Unhas dia pernah mengatakan bahwa ilmu pemerintahan tidak bisa dikatakan sebagai ilmu karena dia tidak bisa berdiri sendiri, masih membutuhkan ilmu lain seperti halnya ilmu politik, ilmu administrasi publik, HI, ilmu hukum. Itu menjadi alasan dosen Unhas, salah satu dosen Unhas yang pernah sempat diskusi sama beliau di Unhas seperti itu, sehingga kemudian di sini seingat saya tadi Bapak mengatakan bahwa objek ilmu pemerintahan adalah relasi, masalah relasi antara yang memerintah dengan yang diperintah. Nah, saya jadi bingung Pak, sebenarnya ini bagaimana begitu? Apakah ilmu pemerintahan ini hanya sebagai sekedar hal yang hanya patut diketahui toh atau bagaimana begitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah ini saya tidak tahu karena teman-teman saya di Makassar, saya sempat diskusi juga di Jakarta, teman-teman ilmu pemerintahan di sana juga pernah bertanya Pak sama saya, ilmu pemerintah, sempat diskusi kecil-kecilan lah di warung segala macam tempat. Ini sebenarnya ilmu pemerintah punya peminatan nggak sih gitu? Punya peminatan atau segala kayak seperti di ilmu komunikasi mungkin dia punya peminatan, di ilmu kesehatan juga punya peminatan. Itu pertanyaan saya. Soalnya Pak, kebetulan tadi Bapak juga mengatakan bahwa sarjana-sarjana ilmu pemerintahan itu dicetak sebagai ilmuwan. Sebagai insinyur. Yang saya bisa tangkap adalah sarjana ilmu pemerintahan menjadi konseptor yang menerapkan adalah anak-anak dari teman-teman dari IPDN. Itu yang saya bisa tangkap tadi. Nah, berarti ada ruang yang ini apa namanya? Ruang untuk anak-anak ilmu pemerintahan tersendiri, kemudian ada ruang tersendiri juga untuk anak-anak IPDN. Mungkin ada teman-teman kita atau senior-senior kita yang sudah pernah menjadi anggota dewan segala macam, pemimpin-pemimpin di daerah, tapi itu sangat sedikit. Sedangkan kita seperti Bapak bilang tadi, kita punya ilmunya seperti itu. Berarti ada peluang kita juga bisa menjadi senior-senior kita yang mungkin menjadi ini, yang telah menjadi pemimpin daerah mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa respon, dan kita aplaus dulu untuk dinamika diskusi kita hari ini. Ya, saya pikir mungkin saya respon tadi Pak Kaprodi juga sudah merespon terkait dengan kebijakan di dalam pengelolaan program studi. Bahwa kita sepakat dengan Pak Isastrio bahwa pendekatan pemerintah ini kan kita bisa melihat dari berbagai spesies. Yang biasa kita kenal dengan pendekatan eklektik, kan di dalam melihat ilmu pemerintahan ini. Sepakat dengan politik dan kemudian bisa memperkaya hasil kita di dalam melihat bukan hanya taksonomi sebenarnya, tapi ketika kita melihat dengan state of the art ilmu pemerintahan. Nah, kemudian terkait dengan kurikulum, kalau nggak salah Prodi ini ada memang program terkait untuk pembahasan kurikulum di tahun anggaran di tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa direspon itu. Nah, judul tadi sudah direspon, dan kemudian posisi pembimbing, nah, mungkin yang perlu nanti ada semacam kesepakatan bersama, dan kemudian mungkin dibuangkan dalam bentuk kebijakan. Kemudian karena Yus, memang ketika kita bicara tentang keterlibatan, keterkaitan antara mata kuliah dengan judul itu memang sangat
penting memang untuk kita selalu ingatkan kepada mahasiswa. Paling tidak nanti Anda menjadi sarjana apa, kan gitu kan? Ketika misalnya mengambil dengan judul-judul seperti itu. Yang lain tadi sudah direspon oleh Pak Kapolri. Pindah Sahar soal patologi, ya. Kekuatan-kekuatan yang bisa menjadi pengendali di dalam pemerintahan. Apakah ilmu pemerintahan memiliki semacam resep untuk bisa supaya tidak terjadi yang namanya patologi, tidak terjadi yang namanya zero government, tidak terjadi namanya local strongman dan sebagainya. Ya, sebenarnya ilmu itu kan selalu berbicara dalam tataran ideal normatif. Jadi kalau para pejabat, para pemangku kepentingan berpedoman kepada ideal normatifnya, ya kita percaya sosok patologi yang tadi sampaikan itu akan dan yang pemerintah sebenarnya memang arahnya ke situ, memingkai, membuatkan koridor supaya bagaimana memberikan pengelolaan terhadap negara. Makanya saya kadang sering pancing mahasiswa ya nanti sepulang dari Anda menyelesaikan studi, ya mau tidak mau Anda harus kembali ke daerah atau ke membangun bangsa ini, karena Anda lah yang belajar tentang bagaimana tentang seharusnya mengelola negara ini. Jangan misalnya kemudian faktanya justru yang tidak pernah belajar tentang pengelolaan negara justru dia mengambil kebijakan dan sebagainya, walaupun misalnya ya ada orang-orang di belakangnya ketiga. Nah, harapan saya adalah Anda yang nanti akan memberi warna terhadap pengelolaan negara ini, itu ya. Dan sebagai kenapa? Nah, kemudian soal diskusi ilmu pemerintah bukan sebuah ilmu. Saya ingat saya tanya, dari mana Anda bisa dapat bahwa Anda dosen universitas, salah satu universitas mengatakan bahwa ilmu pemerintah itu bukan ilmu. Pak, saya waktu gempa melakukan sit-in di Makassar. Nah, diskusi terkait dengan ilmu pemerintahan mengatakan bahwa bukan sebuah ilmu, kan gitu. Nah, jawaban saya mengatakan pada saat itu bahwa memang harus diskusi panjang terkait kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu bukan sebuah ilmu. Paling tidak dari sisi aspek metode kalau kita melihat itu. Jadi begini ya, saya pandangan bukan hanya ilmu pemerintahan, ilmu sosial mengatakan bahwa bukan sebuah ilmu itu sudah lama. Itu ditarik ujungnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dari para Popperian, Karl Popper. Ini yang mengatakan ilmu sosial itu bukan ilmu, itu dari pandangan-pandangan para Popperian. Karl Popper. Bagaimana menemukan logika ilmuwan? Banyak bukunya, ada yang 9, ada 64. Karl Popper. Nah, itu pandangan mengatakan bahwa ilmu sosial bukan ilmu, karena bagi dia ilmu itu harus difalsifikasi. Jadi proposisi-proposisi yang terbangun itu kemudian bisa menjadi sebuah generalisasi sebuah ilmu teori harus difalsifikasi. Nah, di berbagai tempat dan sebagainya. Dan bagi itu masih ada beberapa orang yang mengatakan itu, termasuk ilmu sosial, termasuk ilmu politik, bukan hanya pemerintah, ada politik. Jadi kalau orang berbicara tentang pemikirannya dia, mindsetnya Karl Popper, yang dianggap ilmu itu yang bisa diuji secara empiris, kan gitu. Bagi Karl Popper. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa ilmu sosial, ilmu politik, dan bahkan ilmu pemerintah adalah sebuah sendiri? Karena pandangan Karl Popper sudah dibantah oleh Thomas Kuhn, kan gitu. Thomas Kuhn, revolusi sains itu structure of scientific revolution, kan gitu. Dan itu, jadi dia kita pahami, dan itu sudah perdebatan dalam filsafat itu kan sudah mengalami dialektika, kan itu. Nah, kemudian selain Thomas Kuhn, Imre Lakatos, kan gitu kan. Lakatos itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman. Makanya saya bilang tadi bahwa saya awalnya melihat bahwa objek formil ilmu pemerintah itu adalah relasi pemerintah dengan yang diperintah.
itu adalah, kalau saya pakai perspektifnya Thomas Kuhn, itu adalah paradigma lama saya. Nah, sekarang saya berubah kan, setelah saya banyak referensi gitu kan, kemudian saya ada anomali, jadi saya mengatakan bahwa ya mungkin tidak relevan kalau kita melihat memposisikan ilmu pemerintahan itu mulai dari pemerintah yang diperintah, karena ada perdebatan di situ. Siapa yang hadir duluan? Kan itu, siapa pemilik kedaulatan rakyat di sini? Jangan sampai kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Hartawan bahwa ilmu pemerintahan awalnya masuk di Indonesia itu adalah sebenarnya untuk bagaimana mencetak para pamor-pamor raja. Kan gitu. Nah kalau kita di perspektif itu ya mungkin kita melihat dalam perspektif relasi pemerintahan dengan pemerintah. Kan gitu. Nah sekarang jadi kalau misalnya ketemu dengan dosen yang bersangkutan, tolong sampaikan bahwa Pak Thomas Kuhn itu kan sudah membantah soal falsifikasi, harus difalsifikasi dulu sebuah ilmu, harus diuji secara empirik, itu kan dimungkinkan dan dibenarkan. Para Thomas Kuhn, para kunian-kunian, kan gitu kan, para kunian-kunian atau yang menganut pendekatan-pendekatan Thomas Kuhn melihat atau paradigma, kan gitu, itu kan sudah berbicara tentang itu, dan itulah yang kita pakai melihat bahwa ilmu pemerintahan itu adalah sebuah sains, bukan hanya sekedar seni, apalagi bukan hanya sekedar keterampilan. Ya. Nah kalau tadi apply, ya mungkin bisa tadi soal peminatan, kan gitu. Ada peminatan. Tapi bisa jadi mungkin, tapi yang saya tahu saya bahwa ilmu pemerintahan ini kan belum ada ya soal pemerintahan. Iya, karena pemerintah, ya peminatannya adalah pemerintahan, kan gitu kan. Memang mungkin ada beberapa perguruan tinggi itu ya, ada yang namanya pemerintah daerah, ya, politik lokal, kan gitu kan, ada ya kan seperti itu, pemerintah desa, kan gitu ya. Nah, poin yang terakhir mau sampaikan ada sekalian bahwa saya ingin paling tidak mengingatkan, saya lupa tadi soal apakah kita hanya fokus kepada soal kita menjadi seorang ilmuwan? Nah, kalau jawabannya itu gini, coba lihat di CPR, profil lulusan, kan gitu. Di profil lulusan itu kan jelas, profil lulusan baik kita di Universitas Unpad maupun profil lulusan yang ditetapkan oleh asosiasi, KAPSIPI, kan gitu kan. Itu kan ada profil lulusan menjadi bla banyak sekali di situ, menjadi think tank ini yang menjadi seorang ilmuwan tapi menjadi konsultan gitu kan, menjadi lembaga bukan hanya di bukan hanya di Maestate ya, bukan hanya di Maestate itu kan di eksekutif, legislatif, juga kita di auxiliary state-nya, misalnya di lembaga komisi dan sebagainya. Dari situ di profil lulusan itu kan kelihatan pada sekalian. Dan soal apa? Jadi saya tadi soal bicara tentang saintifnya, ilmuannya hanya untuk membedakan tadi antara Bestur Kunde dengan Bestur Swetenhappen itu, pada sekalian. Jadi itu supaya ada negasi, gitu ya. Nah, yang terakhir ada dua kutipan yang saya mau sampaikan sebelum saya tutup. David S. Bakesli 1876. Tapi nanti mohon saya dikoreksi karena ini bahasanya bahasa Inggris lama yang saya terjemahkan, ya kurang lebih begini bahasanya. Kegagalan dalam penanganan ilmiah terkait pengetahuan yang abstrak, khususnya ilmu pemerintah, disebut di situ science of government, sangat luar biasa dampaknya. Pemikiran besar dilakukan dalam mengembangkan ilmu, khususnya dalam ilmu pemerintahan, relatif sangat sedikit. Nah itu sangat sedikit. Padahal ilmu pemerintahan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan bangsa-bangsa atau welfare of nations, dan mempengaruhi kepentingan setiap manusia yang merupakan makhluk cerdas. Hal ini berbeda dengan ilmu fisika yang dianggap memiliki perkembangan besar dalam peradaban modern. Itu melihat Bakesli 1876 dalam arkeologi itu sudah melihat sense of government. Apalagi kenapa sampai hari ini masih ada yang bertanya dan pemerintah adalah sebuah ilmu. Yang kedua, yang terakhir, ini Macepot. Walaupun ini Macepot orang sosiologi, tapi menurut saya banyak hal yang dia dibahas di
seperti dalam bukunya, dalam The Web of Government, kan gitu. Nah, The Web of Government ini sudah diterjemahkan. Jadi dia terjemahkan 2 seri, jaring-jaring pemerintahan 1 dan jaring-jaring pemerintahan 2. Di halaman 7 itu dia bilang bicara begini. Bila kita bicara tentang ilmu pemerintahan, kita tidak membangkitkan keraguan mengenai fasilitas ilmu politik. Bayangkan itu. Tidak kita membangkitkan keraguan mengenai fasilitas ilmu politik. Sebagaimana ungkapan tersebut. Karena bagi dia ilmu sangat penting karena mereka bicara tentang adanya badan, tentang pengetahuan sistematis mengenai negara, tentang kondisi di mana berbagai tipe pemerintahan muncul dan sifat-sifat dari berbagai hubungan pemerintahan yang diperintah dengan berbagai situasi historis dan susunan pemerintahan melakukan fungsinya sesuai dengan jenisnya. Anda bisa baca, itu ada bukunya di Mas Ekor. Walaupun dia orang sosiologi, kan gitu. Nah di situ kemudian dia bicara tentang ilmu, bahwa ada suatu ilmu yang sangat penting yang bukan meragukan fasilitasi ilmu politik. Itu luar biasa kalau paling tidak itu. Yang terakhir ada Herman Wiener. Herman Wiener ada juga sangat penting bagi mahasiswa pemerintahan harus baca teori dan politikal praktik di Herman Wiener. Nah itu adalah yang bisa menjadi itu. Jadi paling tidak poinnya sebelum saya tutup bahwa arkeologi mahasiswa pemerintahan wajib dimiliki. Nah sekarang arkeologi ini sudah dikaji ulang, direprint, jadi judul yang saya sampaikan ini sudah direprint, tapi dia jual online di Amazon. Kalau dulu waktu saya mengajar Anda itu belum ada ya, belum ada di e-commerce yang nyata, bahkan Google belum mengetahui arkeologi itu. Nah, sekarang sudah bisa itu, dia ketik ulang. Kalau yang saya punya masih yang lama, yang sudah digandakan dan memang agak susah saya untuk membacanya, bahkan untuk menjelaskannya. Jadi arkeologi, kemudian The Web of Government itu penting untuk anak-anak pemerintahan, dan kemudian Herman Wiener teori dan praktik pemerintahan. Itu saja saya ucapkan. Terima kasih kepada Bapak sekalian ada peserta dialog akademik ini. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saudara mahasiswa yang saya hormati, sebenarnya kita mau berdiskusi panjang, tapi selalu waktu yang menjadi penghambat kita. Maka kita sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyimpulkan diskusi ini. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyimpulkan sendiri, dan itu jauh lebih penting. Saya khawatir kalau saya menyimpulkan, saya akan mengkerdilkan apa yang sudah dikemukakan. Baik, lebih dan kurangnya dari pelaksanaan seminar ini yang saya fasilitasi, terutama saya sendiri sebagai moderator maupun dimaafkan. Saya serahkan forum ini kepada MC untuk kita memasuki acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya mana? MC-nya. Baik, langsung saja saya kira Bapak Dr. Nurhanis, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, untuk menutup kegiatan. Silakan. Para diskusi para baca tugas pemerintahan dan juga siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kira pada kesempatan ini sebelum dialog akademik beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan akademik kita pada hari ini. Jadi sekali lagi yang pertama, sebenarnya sudah lama juga dari menjadi keresahan di pihak Polri bahwa terutama tadi yang disinggung itu tentang
ya mirip bahkan sama, dan memang kita punya panduan sama. Kemudian sekali lagi saya mohon pada kesempatan ini supaya kalau misalnya ada mahasiswa yang mengajukan judul, jangan saya Pak, mungkin Bapak lagi tengah jalan tanda tangan tidak membaca lagi, akhirnya judul yang itu terus ya. Jadi saya minta tolong supaya disiapkan waktu sebaiknya, terutama pada saat penandatangan persetujuan untuk judul skripsi, sehingga paling tidak sama lagi yang kita bisa perbaiki apa yang misalnya yang menjadi kekurangan kita yang lalu. Nah, yang kedua berkaitan tadi dengan yang dipertanyakan oleh Bapak Dr. Haji Ron Waris tentang mulai dari misalnya yang disinggung oleh Ibu Wadek satu tentang misalnya pergantian awal ini itu sebenarnya peraturan akademi ini sudah lama, sudah ada sebenarnya, kan saya sudah baca, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu baru satu orang sempat saya cabut sebagai dosen pembimbing, itu pun teman kolega kita karena sudah pindah jadi dekan di Sulawesi Barat. Nah, bimbingannya Bapak Dr. Haji Burhanuddin Idris ya, dan beliau sudah ada SK-nya pindah ke Sulawesi Barat, jadi tidak punya waktu lagi untuk membimbing ya. Bahkan ada beberapa kawan kita yang misalnya yang sakit, itu pun masih sempat saya berikan dengan beliau meskipun secara formal ya mungkin agak susah secara fisik, beliau agak susah membimbing karena kesehatan terganggu ya. Dan perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa kalau kita mengacu di peraturan akademik misalnya, tentu ada pertimbangan lain. Makanya ada dua dosen senior yang kualifikasi pendidikannya S2 itu dengan pangkat lektor, tapi saya malah berikan sebagai pembimbing utama, meskipun sebenarnya di peraturan akademik itu tidak boleh ya, karena penghargaan prodi kepada kedua beliau ini yang setahu saya beliau malah lebih senior daripada saya ini. Jadi tetap ya, meskipun tentu bervariasi, jadi beliau ada pembimbing 2, pembimbing 1, ada pembimbing 2 ya. Jadi saya kira ini kemudian yang lain berkaitan misalnya dengan pembimbingan, sekali lagi saya sampaikan, jadi saya minta tolong supaya dicek baik-baik, karena rata-rata yang jadi pembimbing biasanya yang dosen wali ya. Saya upayakan supaya yang dosen wali itulah yang jadi pembimbingnya, jadi tolong dibimbing Bapak dulu baru disetujui judulnya ya. Meskipun biasanya saya lihat kualifikasinya, misalnya kalau hanya bisa pembimbing pendamping, biasanya kalau saya carikan pasangan yang misalnya yang lebih senior, tapi kalau maka biasanya langsung saja sebagai pembimbing utama ya. Jadi itu yang mungkin sekedar tambahan. Dan pada kesempatan ini kegiatan ini intinya kita laksanakan karena memang ini sudah menjadi keresahan kita bersama, paling tidak membuka mata kita semua bahwa ya meskipun tentu kita akui bahwa ini ada mungkin kita agak-agak sudah jauh berjalan, tapi paling tidak apa salahnya kita belok kembali sesuai dengan misalnya apa yang telah dipaparkan tadi ya, kita kembali ke basic kita sebagai misalnya terutama di ilmu pemerintahan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya tahu bahwa ini sumbernya adalah Bapak Dr. Asri Bayamisi, tapi ini adalah termasuk inisiasi dari Bapak moderator Bapak Dr. Haji Ron Waris. Beliau memang yang betul dari sudah lama merasa tentang kondisi kita yang memang semakin ya terlalu jauh dari, katakanlah ya terlalu jauh dari yang garis yang kita harapkan ya. Jadi kita paling tidak ya mulai pelan-pelan kembali ke basic kita. Saya kira beberapa hal ini yang bisa sampaikan, dan terima kasih sekali lagi atas semua partisipasinya. Dan
ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim yang mewakili pimpinan fakultas menutup acara dialog akademik program studi ilmu pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.